Kalian anak-anak muda adalah harapan kita semua. Halo sahabat milenial, kembali hadir saya Roso Daras dari Milenial Podcast Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air. Sahabat milenial, akhir ini kita digemparkan atau dihangatkan dengan isu yang cukup seksi, yaitu revisi Undang-Undang TNI, Tentara Nasional Indonesia. Sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya kelompok reformis menyampaikan kekhawatiran bahwa dengan adanya revisi Undang-Undang TNI adalah semacam pintu masuk bagi kembalinya dwi-fungsi ABRI ala-ala Orde Baru. Bahkan ada yang menganggap bahwa dengan adanya revisi Undang-Undang TNI secara tidak langsung sebuah pembungkaman terhadap iklim demokrasi yang sedang dibangun di negara kita. Apakah benar seperti itu yang terjadi? Nah, telah hadir bersama saya tokoh reformis, tokoh pergerakan 98, yaitu Bung Riki Tamba. Selamat datang Bung Riki Tamba. Beliau ini adalah eksponen 98. Jadi kalau bicara tentang kelompok yang waktu itu cukup punya andil untuk mengeliminir kehadiran militer dalam tubuh Orde Baru waktu itu, beliau adalah salah satu eksponen yang terlibat dalamnya. Nah, Bung Riki, apa nih bedanya nih aksi 98 dengan aksi yang baru-baru ini menolak revisi TNI nih? Jadi kalau dulu di zaman Orde Baru memang yang namanya dwi fungsi ABRI, peran sosial politik ABRI yang kemudian menjadi TNI Polri ya, terus kemudian Polri pisah jadi TNI, itu memang sangat terasa. Jadi waktu itu istilahnya ABRI sebagai dinamisator, stabilisator, itu pada implementasinya sehingga dari mulai tingkatan RT, RW, lurah, camat dan lain sebagainya itu bisa ditempati oleh yang ditunjuk dari militer, dari tentara. Kemudian di parlemen misalnya di DPR RI hingga daerah-daerah itu secara tidak langsung ada penunjukan hampir 25% yang disebut fraksi ABRI. Waktu itu masih ada fraksi ABRI, betul? Ya, jadi tanpa melalui pemilu itu mereka dapat jatah kursi ya? Langsung dapat jatah kursi, sementara partai-partai politik yang ada waktu itu harus susah payah ikut pemilu. Kemudian dalam segi bisnis waktu itu memang banyak yayasan-yayasan, sampai tingkatan bawah perusahaan-perusahaan memang dikendalikan langsung oleh tentara. TNI waktu itu ABRI. Jadi kalau dulu memang sangat terasa, itulah kenapa waktu itu kami sebagai mahasiswa waktu itu yang kemudian dieskalasinya menjadi aktivis Gerakan 98, itu dalam salah satu tuntutannya selain pencabutan paket 5 undang-undang politik juga adalah pencabutan dua fungsi ABRI dan tentara kembali ke barak. Ya kebetulan saya juga dari keluarga besar TNI sebenarnya, jadi saya punya pengalaman banyak, beberapa kali bahkan demo sampai ditangkap, saya dipisahin, bahkan dimarahin, biasa dipanggil Dandim, dipanggil Danrem, kamu ini anak ABRI, makan beras ABRI, ngelawan ABRI. Saya selalu bilang, loh Om, yang ABRI kan bapak saya kan aktivis mahasiswa, artinya memang waktu itu dua fungsi ABRI itu menjadi bagian dari bagaimana melanggengkan kekuasaan otoritarianisme Orde Baru. Jadi kalau zaman Orde Baru itu memang terasa dwi fungsi ABRI itu bagian dari menghambat demokrasi. Karena kalau dulu biasalah kalau misalnya tiba-tiba kita bersuara keras, berpendapat, berserikat, itu jangan heran kalau dulu namanya tentara tiba-tiba datengin kita. Iya. Jadi waktu itu sampai ya memang agak banyak lah sarkasme sampai demo-demo bentrokan dengan tentara ya waktu itu ABRI, tapi alhamdulillah setelah 98 TNI mereformasi diri dan bahkan kalau yang saya tahu hasil survei terkini lembaga negara yang paling dipercaya masyarakat justru TNI. Justru TNI ya? Iya, hampir di atas 80% lebih. Gitu. Jadi itu Pak Saudara. Sementara kalau yang kemarin sebenarnya kalau saya lihat sangat berbeda, nggak ada tendensi militerisme, nggak ada tendensi kekerasan, nggak ada tendensi tentara misalnya mau melakukan kekerasan dan lain sebagainya, nggak ada. Semua sangat terbuka kok. Sangat terbuka ya. Jadi sebenarnya poin-poin apa nih yang menurut Bang Riki disuarakan oleh kelompok-kelompok yang quote unquote masih menentang dengan adanya revisi Undang-Undang TNI terakhir ini? Makanya saya juga dari mulai kemarin teman-teman mahasiswa ataupun yang mengklaim dirinya sebagai oposisi demo itu saya bingung karena tuntutannya ngadi-ngadi kalau kata anak sekarang. Jadi misalnya kayak yang terakhir Undang-Undang TNI, tiap
Dari dulu memang undang-undang TNI itu selalu ada karena mengatur bagaimana posisi tentara di dalam kehidupan bernegara. Nah, justru kalau direvisi undang-undang yang kemarin yang sudah disahkan tersebut di DPR RI, justru saya lihat itu sudah sangat saklek. Jadi apalagi harus tentang misalnya masalah usia, masalah penempatan, masalah pos-pos yang bisa diisi oleh tentara itu sangat saklek. Makanya saya bingung kalau misalnya mereka melakukan judicial review lagi, mau gimana tentara? Lah justru apa 14 posisi kalau nggak salah kemarin ya hasil yang terakhir disahkan itu yang boleh diisi oleh TNI itu adalah posisi yang membutuhkan mensyaratkan kapasitas kapabilitas TNI. Kalau di sisi sipil ya nggak mungkin. Misalnya menanganin terorisme, menanganin ini, menanganin itu memang tuh skill tentara. Nah justru sudah sangat saklek. Misalnya masalah usia pensiun, misalnya walaupun ada perpanjangan. Karena kenapa? Karena memang zaman sekarang teknologi dan kesehatan itu semakin berkembang sehingga usia produktif manusia itu bertambah. Terus masalah tentara harus di luar 14 itu ketika misalnya harus akan menempati harus mundur dan lain sebagainya sudah sangat itu. Ya, dan saya berharap bukan hanya undang-undang TNI yang diperlakukan seperti itu, nanti juga misalnya ada undang-undang Polri, undang-undang lainnya, itu saya berharap teman-teman yang mengklaim dirinya kritis, mengaku oposisi dan lain sebagainya, jangan cuman sibuk gerak karena undang-undang TNI, dan saya yakin undang-undang TNI yang sudah disahkan kemarin ini justru akan memperkuat posisi TNI dalam kehidupan berdemokrasi ke depan. Jadi kalau saya berharap juga masyarakat kan pasti akan lebih nyaman karena sudah posisi TNI itu sudah lebih jelas aturannya dan lebih saklek. Ya, jadi saya kutip lagi nih sahabat milenial bahwa sebenarnya dari 3 pasal yang direvisi itu justru memperkokoh posisi TNI dalam pengertian lebih saklek ya pada bidangnya. Nanti tim Gembita Milenial akan mencoba menayangkan apa itu 14 dan 2 tugas tambahan yang memang semuanya relevan dengan fungsi militer. Kemudian yang pasal berikutnya adalah pasal itu tadi pasal 7 ya. Yang pasal 47 adalah kementerian atau lembaga yang bisa diisi oleh TNI. Ini pun juga sangat saklek dan jelas seperti misalnya di bidang seperti Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Penanggulangan Bencana dan lain sebagainya ya. Nanti akan coba dipertajam lagi. Kemudian juga tentang yang terakhir pasal ketiga adalah pasal 53 tentang usia pensiun. Ini juga bukan isu baru, ini isu lama sebenarnya. Dan kalaupun ada persoalan lebih kepada internal di tubuh TNI, bukan di tubuh ranah sipil. Nah, kalau misalnya tadi Bang Riki mempertanyakan, nggak tahu juga nih apa yang mereka soal karena sudah sangat jelas, dan dengan adanya akses informasi yang demikian terbuka, saya kira sahabat milenial bisa mengakses informasi apa itu Undang-Undang 34 tentang TNI, baca dengan cermat supaya nggak terdistraksi oleh pengembangan isu-isu yang kadang-kadang justru melenceng dari apa yang sebenarnya terjadi. Nah, saya pernah mendapatkan informasi Bung Riki bahwa sebenarnya tadi Bung Riki menyampaikan bahwa salah satu institusi terbaik lah yang memiliki tingkat kepuasan masyarakat tertinggi adalah TNI. Nah, bahkan di kalimat yang berbeda saya mendapat informasi bahwa jika mau hancurkan sebuah negara, hancurkan dulu TNI-nya. Ini jangan-jangan nih Bang, ada nggak sih arah ke sana pelemahan TNI untuk tujuan-tujuan yang justru pelemahan struktur negara yang lebih besar gitu loh? Ya, jadi gini para saudara, kalau dulu kita melihat TNI ini kan bagian dari dui fungsi ABRI yang memang menghambat kehidupan demokrasi. Tapi pasca reformasi itu memang justru TNI berhasil mereformasi dirinya, berhasil mendekatkan dirinya kembali ke barat, terus kemudian juga mengambil kepercayaan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kalau yang tadi Pak Rosodaras bilang, memang dari dulu yang namanya, mohon maaf ya, lembaga-lembaga donor, kemudian lembaga-lembaga internasional yang besar, memang punya kepentingan untuk melemahkan Indonesia. Melemahkan Indonesia, kalau dulu saya di aktivis mahasiswa itu ada yang namanya cara-cara ideologis. Cara-cara ideologis melemahkan mental sebuah bangsa dan sebagainya, caranya seperti apa. Misalnya dengan bantuan-bantuan asing. Kemudian mereka misalnya lewat
mohon maaf melalui LSM, ya, melalui NGO itu Iya. bergerak secara senyap misalnya dengan cara-cara yang sangat kritis dan lain sebagainya, justru itu memasukkan agenda-agenda asing. Nah, mungkin nanti teman-teman Gempita, para saudara mungkin lebih paham lah bagaimana konstelasi NGO, kelompok-kelompok yang mengaku dirinya bagian dari masyarakat sipil itu jaringannya kemana saja, atasnya kemana dan lain sebagainya. Dan memang TNI ini ketika semakin kuat, semakin kokoh, itu tidak baik bagi kepentingan asing. Jadi kalau TNI-nya kuat, asing justru kepentingan asing terganggu. Apalagi di era Pak Prabowo Gibran ini justru banyak misalnya program-program yang memang sejak awal Pak Prabowo sudah curiga, sudah curiga bahwa pasti akan asing akan bermain. Dan kalau asing bermain kan salah satu yang harus dilemahkan adalah TNI. Nah, teman, kalau misalnya dalam konteks undang-undang TNI yang kemarin, saya lihat tidak ada tendensi misalnya militer, tentara ingin kembali seperti zaman Orde Baru. Nggak laku. Sekarang di negara manapun yang namanya militerisme dan lain-lain nggak laku, para saudara. Terus kemudian era sudah sangat terbuka. Sudah sangat terbuka. Bahkan medsos itu sangat cepat. Yang saya miris itu justru di tengah kemajuan arus informasi, ini menjadi, kalau kita tidak hati-hati, ini bagian dari pelemahan sebuah bangsa. Jadi bukan hanya mereka akan melemahkan TNI-nya, bahkan yang namanya hoax, yang namanya scaremongering, fearmongering, namanya disinformasi, fitnah, kebencian, itu bahkan kemarin undang-undang TNI itu dipakai menjadi bagian dari DFK itu. Disinformasi, fitnah, kebencian. Jadi untuk melemahkan negara, jadi yang simpang siur kabar di luar itu justru yang berasal dari dunia medsos itu. Jadi belum baca udah berkomentar, belum misalnya berdiskusi tiba-tiba udah bikin konten, terus belum mengamati isi sebuah misalnya percakapan, misalnya baik di YouTube, di berita dan lain-lain, tahu udah salah benar sebarkan. Nah itu yang saya lihat juga kita harus cermat, dan mudah-mudahan teman-teman Gempita seperti tadi kita ngobrol para saudara, yang mudah-mudahan Gempita komitmennya bukan hanya membantu Pak Prabowo Mas Gibran menang jadi presiden wakil presiden. Cuman sekarang tugas kita adalah mengawal Pak Prabowo Mas Gibran bagaimana kabar baik tentang program-program hasil terbaik cepat, tentang Asta Cita, tentang 17 program prioritas dan lain sebagainya, itu bisa sampai ke masyarakat. Karena kalau itu tidak sampai ke masyarakat, maka yang bertebaran di dunia media sosial, baik di TikTok, Instagram, YouTube dan lain-lain adalah kabar-kabar bohong yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin Indonesia ini lemah. Betul. Iya. Jadi sahabat Gempita, ini tidak bermaksud kita memindahkan topik kita tentang revisi undang-undang TNI ya, tapi bahwa yang disampaikan oleh Bung Riki itu saya kira ada benarnya juga, bahwa kita sebagai kelompok milenial, Gen Z, kemudian juga harus lebih kritis ketika dan lebih lebih memiliki daya saring ketika kita menyerap informasi dari medsos terutama ya, karena ada kalanya bias informasi atau kurangnya kita mendalami suatu masalah atau mengkonfirmasi sebuah masalah kadang-kadang bisa menjadi satu isu yang sebenarnya itu hoax. Dan seperti halnya kalau kita bicara bahwa lepas dari apapun Gempita ada di belakang 08, harus kita akui bahwa beberapa program yang kita sudah laksanakan, contohlah program makan bergizi gratis. Ini kan program yang saya kira semua orang akan merasakan, dan Gempita, izin Bang Riki, sejak Agustus 2024 kita sudah melakukan uji coba. Artinya itu ketika program itu belum dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo waktu itu ya. Kita sudah melakukan uji coba dan kita mengacu kepada program uji coba serupa di Warung Kiara, Sukabumi, yang juga didanai oleh Yayasan Prabowo Subianto. Kita merasakan betapa 70% anak-anak kita di daerah itu nggak sarapan. Tiap hari Senin ada yang selalu saja pingsan karena tidak sarapan. Jadi program sedemikian mulia kadang-kadang kita didistorsi. Nah, mungkin apalagi nih Bang Riki yang perlu disampaikan kepada kaum milenial, hal-hal yang mesti di warning nih kalau mendengar isu-isu tentang apa, mungkin Bang Riki bisa coba luruskan. Jadi Pak Prabowo ini punya program-program yang sangat relate dengan kehidupan milenial, dengan kehidupan Gen Z,
bahkan Pak Prabowo sudah memikirkan masa depan generasi Alpha dan Beta. Jadi misalnya program prioritas, program terbaik hasil terbaik cepat yang pertama misalnya makan bergizi gratis, itu secara otomatis teman-teman SMA itu kan dari mulai PAUD, TK, SD dan lain-lain mendapat pasokan gizi. Dan kemudian kita harapkan dengan pemenuhan gizi tersebut mereka bisa sekolah dengan baik dan lain sebagainya, sehingga kecerdasannya, emosionalnya, IQ dan lain-lain sebagainya itu terpenuhi. Karena bangsa yang besar itu tidak akan bisa terwujud kalau generasi mudanya itu bodoh. Nah, kalau orang bodoh itu biasanya karena gizinya tidak tercukupi. Sehingga kita harapkan MBG bisa berjalan, targetnya Pak Prabowo ingin ada percepatan, mudah-mudahan akhir tahun ini bisa lebih dari 80 juta anak usia sekolah, balita, ibu hamil dan lain sebagainya itu bisa terpenuhi dengan target 30.000, kalau tidak salah ya, targetnya itu 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi, SPPG, dapur makan bergizi gratis itu terbentuk di 38 provinsi. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo bukan cuma mikirin soal makannya, soal gizinya. Tadi mulai tahun ini akan ada sekitar 11.000 sekolah yang akan direnovasi. Jadi fisik bangunan. Ya, fisik bangunan. Karena Pak Prabowo prihatin juga mendapatkan laporan dan hasil risetnya tim Istana, itu bahkan sekolah banyak yang plafonnya udah ambruk. Terus misalnya meja kursinya sudah tidak layak untuk belajar. Ada juga bahkan yang toilet aja nggak punya, belum lagi fasilitas-fasilitas sekolah dan lain sebagainya. Juga Pak Prabowo sudah confirm akan ada ratusan sekolah unggulan, sekolah Garuda, itu di semua kabupaten kota, karena tujuannya Pak Prabowo ingin menyaring. Jadi siswa-siswa pelajar yang terpintar itu akan dibiayai oleh negara. Bahkan apabila mereka dibutuhkan untuk bersekolah di kampus-kampus internasional kelas dunia di luar negeri, akan kita fasilitasi. Jadi seperti itu. Terus kemudian akan ada sekolah rakyat yang bertujuan untuk bagaimana masyarakat miskin yang di bawah, misalnya anak-anak pemulung, anak-anak pekerja harian di bawah, kerja informal di bawah, itu dengan dengan fasilitas-fasilitas yang ada di Kementerian Sosial itu bisa bersekolah di sekolah rakyat. Karena memang mungkin ada treatment yang berbeda nanti di sekolah rakyat itu dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum. Sehingga Pak Prabowo ingin tidak ada diskriminasi, semua mau anak siapapun itu bisa bersekolah dengan baik. Kemudian misalnya Pak Prabowo sudah meluncurkan pada bulan Februari kemarin itu cek kesehatan gratis. Jadi daripada negara habis uangnya untuk mengobati masyarakat, justru dengan cek kesehatan gratis ini negara akan mampu mengantisipasi dini, Pak. Jadi ini saya juga baru tahu setelah saya tugas di kantor komunikasi kepresidenan beberapa bulan lalu, ternyata Pak, satu pasien TBC itu obatnya kemarin ya, itu bisa 120 juta, Pak. Bayangin pengobatannya, itu per tahun bisa habis segitu. Dikalikan dengan masyarakat Indonesia itu sangat banyak, ada berapa juta yang kena TBC. Bayangin Pak. Nah ini yang justru dengan cek kesehatan gratis tiap hari ulang tahun masing-masing masyarakat, justru masyarakat sudah bisa tahu dan negara bisa mengantisipasi dini apa yang harus dilakukan untuk kesehatan masyarakat. Nah secara otomatis juga kalau masyarakatnya sehat juga negaranya akan lebih kuat. Dan juga kalau ini bisa menghemat juga anggaran negara, Pak. Seperti tadi siang saya bilang, para saudara itu baru sakit TBC itu saya juga kaget. Pas saya tahu obat itu 120 juta. Obat yang dengan treatment yang lama. Nah ini kita akan coba bagaimana dengan cek kesehatan gratis ini bisa ada antisipasi dini sehingga masyarakat lebih sehat, anggaran negara juga semakin hemat untuk soal kesehatan ya. Sehingga bisa dialihkan untuk hal-hal yang produktif yang lainnya. Misalnya banyak daerah-daerah yang belum punya rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, rumah sakit juga akan dibentuk. Pak Prabowo akan ada beberapa ratus rumah sakit di daerah-daerah, rumah sakit yang dalam tanda kutip yang fasilitasnya wah. Jadi nanti dari daerah-daerah nggak perlu misalnya kayak orang di Jawa Barat harus ke Bandung, misalnya dari daerah mana harus ke Jakarta, nggak perlu. Nanti akan ada di daerah masing-masing. Yang kemarin sudah peletakan batu pertama itu sudah ada 20-an rumah sakit umum daerah.
Kemarin yang ada juga di NTT dan lain sudah. NTT ya? Iya, ada 20-an, tapi targetnya nanti di tiap kabupaten akan ada. Masih banyak lain Pak. Lagi yang sebenarnya para saudara yang bisa dikabarkan oleh teman-teman Gempita dan teman-teman ex-relawan Prabowo Gibran. Jadi jangan sampai yang berkembang di masyarakat itu adalah kabar bohong. Yang dibilang Indonesia gelap lah dan lain sebagainya, nggak ada. Bahwa memang masih ada problem, ya. Bahwa memang masih ada proses yang harus kita lakukan bersama, iya. Bahwa memang pemerintah bukanlah mampu menyelesaikan semua masalah, ya benar. Tapi mari kita sama-sama membantu pemerintah. Walaupun misalnya kalau ada yang salah nggak apa-apa, kritik. Cuman jangan mengada-ngada, jangan menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Itu yang saya berharap mudah-mudahan dengan intensitas podcast dari Gempita maupun teman-teman bisa posting-posting, sebarluaskan kabar-kabar bagus, kabar-kabar baik dari program-program Pak Prabowo itu biar masyarakat tahu dan juga bisa membantu pemerintah bagaimana masyarakat bisa mengakses, Pak. Bisa mengakses program-program yang sudah dan akan dijalankan. Ya, bahkan stimulus ekonomi yang dijalankan sekarang ini, Pak, ini luar biasa. Ada 500 triliun. Ya, misalnya kalau saya sendiri merasakan, misalnya kan rumah listrik tuh, ini dalam berapa bulan ini, selama 6 bulan akhirnya dapat stimulus, memang agak ringan listrik, Pak. Terus misalnya juga, masih banyak stimulus lainnya, bahkan misalnya kayak minyak goreng, terus misalnya beras dan lain-lain sebagainya, itu sangat dijaga oleh Pak Prabowo, karena prinsip Pak Prabowo jangan sampai masalah perut masyarakat tuh lapar, jangan sampai masalah pangan terganggu. Kalau kemarin misalnya masalah saham dan lain, kita nggak terlalu khawatir, karena itu hanyalah reaksi sesaat aja, biasa itu namanya short kayak gitu tuh biasa di dunia saham kayak gitu. Jadi orang-orang spekulan mengambil keuntungan satu biasa. Jadi nggak ada yang mengkhawatirkan. Tapi yang harus kita cermati adalah ini ada indikasi asing bermain, segelintir elit yang takut akan program-program Pak Prabowo itu udah mulai bermain. Kemudian ada oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya kelompok pro demokrasi dan lain sebagainya, itu beririsan dengan mereka. Nah, ini yang harus kita bareng-bareng kita cermatin, bagaimana teman-teman ex-relawan Prabowo Gibran ini bukan artinya kita akan menentang mereka, bukan. Tapi minimal di sisi yang lain itu ada mampu mengimbangi bagaimana membangun kekuatan, mengkonsolidasikan masyarakat, bagaimana mengawal program-program dari atas, Pak. Ini kan banyak, Pak, sebenarnya kucuran-kucuran dari atas, itu biar benar-benar sampai ke masyarakat. Jangan nanti akhirnya kembali dari berbagai pemerintahan, akhirnya korupsi terus terjadi. Nah, maksud kita nggak mampu menghilangkan korupsi secara cepat, tapi minimal kalau misalnya Pak Prabowo seperti sekarang, misalnya besok masalah pupuk, Pak Prabowo nggak mau lagi. Itu ada beberapa undang-undang, berapa layer masalah penyaluran pupuk itu langsung dipangkas Pak Prabowo. Jadi besok dari gudang pupuk Indonesia misalnya, itu kan sudah lagi didaftar koperasi-koperasi, Gapok dan lain sebagainya, itu langsung ke petani, Pak. Nah, harapan kita teman-teman ex-relawan Prabowo Gibran mampu juga mengawal program-program itu. Jadi biar program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, stimulus ekonomi dan lain sebagainya, itu benar sampai ke masyarakat. Gitu. Dan kalau saya lihat sih, yang kemarin ada demo-demo, saya sih agak ketawa-tawa juga. Karena agak beda, Pak, ya kan ya. Saya kan ngamatin setiap ada momentum-momentum penting gitu ya, Pak, ya. Ada eskalasi demo. Kalau yang kemarin tuh nggak ada sambutan dari masyarakat. Jadi itu mereka demo berkali-kali nggak ada masyarakat keluar. Ya orangnya itu aja. Itu aja ya. Nah, ini kan jadi tanda-tanya ada apa gitu loh. Kok sebegitu ngototnya, bukannya kita nggak menghargai hak kebebasan berpendapat, berserikat dan lain sebagainya. Kemarin Pak Sumi Dasko Ahmad sangat legowo diterima koalisi masyarakat sipil. Terus pernah saya ngawal nemenin Mas Prasetyo, Mensesnek, menerima aspirasi teman-teman. Ya kita siap, namanya dialog dan lain-lain itu pasti siap. Cuman maksud kita, ya datanya, faktanya yang benar. Gitu loh. Jangan kayak kemarin, akhirnya undang-undang TNI juga dipleset-plesetin mulu. Padahal nggak ada, justru kita pengen
TNI itu yang benar. Yang benar. Makanya diketatin. Ketatin itu yang mana? Pasalnya jelas. Pasalnya jelas ya. Undang-undangnya jelas. Terus sebenarnya ini loh tugas TNI, ini loh Iya. usianya segini, ini penempatannya segini. Betul. Seperti itu para saudara. Dan di luar itu harus pensiun. Harus gitu pensiun. Kan? Harus Tegas pensiun. gitu ya. Iya. Sahabat milenial, nah yang barusan disampaikan itu panjang lebar karena tidak heran beliau adalah tenaga ahli di kantor komunikasi presiden. Jadi sekaligus kita dapat pencerahan dari istana nih ceritanya. Saya kira itu dulu ya sahabat milenial yang bisa kita bincangkan pada hari ini. Tapi pesan yang bisa saya ulangi lagi barangkali dari yang Bung Ri kita sampaikan adalah selalu mencoba kritis dan mengkonfirmasi apapun yang didapat. Jangan sampai informasi yang memang disengaja untuk penyesatan atau mendiskreditkan pemerintahan kemudian diterima begitu aja tanpa melakukan cross check. Dan saya kira ada banyak sekali akun-akun milik Pak Riki Tamba dan institusinya juga dengan relawan-relawan lain itu bisa menjadi ajang konfirmasi yang bisa membuat segala persoalan menjadi lebih clear dan jelas. Bung Riki Tamba, terima kasih banyak waktunya. Makasih, Gempita. Mungkin ada last statement yang mau disampaikan untuk sahabat milenial. Ya, melalui podcast Gempita ini, saya mengajak masyarakat, mengajak mahasiswa, mengajak teman-teman ex-relawan Prabowo Gibran untuk kita bersama-sama mengawal pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran supaya benar-benar amanah, supaya benar-benar mewujudkan janji-janji kampanye pada Pilpres 2024 lalu. Juga sama-sama kita doakan terus Pak Prabowo Mas Gibran selalu sehat. Karena kalau nggak sehat kita juga yang repot. Kalau Pak Presiden dan Mas Wapres juga selalu sehat, selalu bahagia, maka mudah-mudahan janji-janji kampanye, Asta Cita, 17 program prioritas, 8 program berhasil terbaik cepat, itu bisa terrealisasi. Dan jangan lupa bahwa kita membutuhkan persatuan sebagai modal nasional untuk membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil, lebih makmur, menuju Indonesia Emas 2045. Ayo teman-teman, semangat, jangan terjebak oleh disinformasi, fitnah kebencian, dan kita tetap hidup bergandengan tangan, bergotong royong. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberkahi rakyat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih para saudara, maju terus Gempita. Sekian, saya Rosa Deras untuk diri, salam Gempita.